Hi everyone, welcome to channel Ruang Iptek. Bersama saya Guru Z, kita sama-sama mereview pelajaran SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, tips belajar, life skills, parenting, teaching strategy, teknologi pembelajaran, teknologi mengajar, bahasa Inggris untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, bahasa Jerman SMA, bahasa Perancis SMA, pengetahuan umum, dan iptek. Baik, sebelum kita memulai, tolong kalian klik subscribe supaya kalian tetap mendapatkan update video-video selanjutnya. Dan juga jangan lupa klik like dan klik tanda lonceng supaya kalian mendapatkan notifikasi bahwa video-video saya sudah diupload. Baik, adik-adik, hari ini kita akan mereview materi IPS kelas 7, yaitu submaterinya adalah kebutuhan menurut sifatnya. Ada dua kebutuhan menurut sifatnya, yaitu yang pertama adalah kebutuhan jasmani, dan yang kedua adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah suatu kebutuhan di mana kebutuhan yang bersifat kepuasan jasmani atau badania, di mana berhubungan dengan badan atau fisik. Contoh dari kebutuhan jasmani adalah makanan. Nah, kita tahu bahwa makanan sangat penting untuk jasmani kita, karena kalau tidak ada makanan atau kurang makanan, kita akan lapar, dan itu akan sangat mempengaruhi pekerjaan atau belajar kita. Kemudian yang kedua adalah pakaian. Kita bahwa manusia sebagai makhluk yang bermoral, bermartabat, dan berakal budi, maka pakaian itu sangat penting untuk menutupi badan kita. Kemudian yang berikut, pijat atau refleksi. Adik-adik, ini pijat refleksi ini biasanya untuk orang-orang yang mungkin sudah capek atau mungkin sudah seharian kerja atau mungkin berbulan-bulan tidak waktu untuk olahraga atau mungkin sakit, mereka butuh ya ke tempat pijat refleksi untuk memijat badan mereka. Kemudian yang berikut adalah obat-obatan. Obat-obatan itu sangat penting untuk kebutuhan jasmani kita. Biasanya kalau kita sakit, maka kita perlu obat, dan juga untuk vitamin, untuk stamina atau tenaga kita sehingga membantu kita dalam bekerja. Kemudian berikut multivitamin. Nah, itu juga sangat penting. Kita tahu bahwa ada orang yang tidak suka makan buah, padahal buah itu sangat penting untuk menambah nutrisi kita, yaitu vitamin. Tetapi juga ada orang yang ingin sekali dan juga lebih suka kalau minum vitamin yang sudah diproduksi ya di toko-toko, di mall atau di supermarket yang biasanya banyak dijual. Vitamin untuk juga menambah stamina atau menstimulus tubuh kita supaya tetap sehat, tetap bugar, dan tetap kuat. Kemudian berikut kesehatan juga sangat penting, yaitu orang berolahraga, kemudian mengontrol makanan, kemudian juga melakukan kegiatan fisik. Nah, ini untuk membantu meningkatkan kesehatan dan juga imun tubuh kita. Yang berikut olahraga. Nah, ini juga sangat penting. Kita bahwa misalnya di kota-kota besar atau mungkin orang-orang berpendidikan menengah atas, biasanya kalau mereka punya waktu luang atau mereka bisa siapkan waktu untuk olahraga. Karena itu sangat penting untuk keberlangsungan kesehatan jasmani mereka. Kemudian yoga. Nah, yoga ini juga sangat penting. Ini biasanya ada hanya segelintir orang yang atau hanya sebagian orang melakukan yoga ini. Itu biasanya dibarengi dengan meditasi. Nah, ini untuk apa? Untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran, atau kombinasi antara jasmani dan rohani.
Dan yang terakhir adalah luluran atau spa. Nah, ini biasanya untuk kaum hawa atau kaum perempuan. Itu biasanya di kota-kota besar, kalangan menengah dan atas, mereka suka untuk lulur badan, untuk merawat kecantikan, ke spa ya, untuk merawat kecantikan tubuh. Dan sama juga dengan sauna ya, sauna juga biasanya mereka di kota-kota besar itu sudah menjadi tren atau kayak hidup untuk bisa didominasi oleh kaum hawa atau kaum perempuan. Itu sama seperti luluran dan spa, bisa mereka siapkan waktu mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali mereka luangkan waktu untuk ke sauna. Baik, yang berikut adalah kebutuhan rohani. Apa tuh kebutuhan rohani? Yaitu kebutuhan yang dirasakan atau yang berhubungan dengan jiwa atau spiritualitas atau kerohanian dari manusia. Contoh kebutuhan rohani misalnya berdoa ya. Bisa ketika kita di Indonesia adalah negara berdasarkan keturunan yang Maha Esa dan ada 6 agama besar ya dan juga banyak kepercayaan-kepercayaan. Biasanya kita sudah terbiasa dengan berdoa ya, di mana berdoa itu sangat penting kita untuk berkomunikasi dengan Sang Pencipta supaya setiap masalah, setiap beban kita merasa tenang dan juga kita merasa tenteram karena kita percaya bahwa Sang Pencipta akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Kemudian yang berikut meditasi. Nah, meditasi ini juga sama. Biasanya ada orang-orang tentu sebagian orang yang suka bermeditasi ya. Bisa mereka lakukan pada malam hari, kadang mereka lakukan di pinggir laut ataupun juga di pedesaan ataupun juga di pegunungan. Biasanya itu mereka menenangkan diri, mereka mengosokkan diri, ya. Jadi untuk menenangkan pikiran ataupun juga hal-hal yang negatif, dan itu mereka memberikan diri untuk mendekatkan diri pada Tuhan, mengosokkan diri supaya kembali berpikir normal atau fresh. Yang berikut rekreasi. Nah, rekreasi itu juga untuk mencukupkan atau menyegarkan pikiran atau kerohanian kita. Ya, biasanya setiap akhir pekan atau mungkin pada saat liburan panjang, bisa orang melakukan rekreasi, bisa ke tempat-tempat objek wisata seperti air terjun atau mungkin ke pantai ataupun ke tempat-tempat man-made ya, seperti kalau di Jakarta itu ada di Monas, kemudian di Ancol, kemudian di Taman Mini, ataupun juga seperti di Bali ataupun ke luar negeri ya. Yang berikut hiburan ya. Hiburan itu juga sama untuk menenangkan diri, untuk menghibur diri supaya terlepas dari pekerjaan atau kepenatan yang sudah dikerjakan selama sehari penuh ataupun juga selama berminggu atau berbulan-bulan. Biasanya itu hiburan seperti karaoke ataupun juga nonton TV ataupun juga melakukan kegiatan-kegiatan yang untuk menghibur diri. Yang berikut nonton TV ataupun juga nonton pertunjukan ataupun nonton film di bioskop. Biasanya ini nonton TV biasanya itu laki-laki biasanya suka bola atau mungkin ibu-ibu suka fashion ataupun juga masakan-masakan ataupun juga bisa akhir pekan atau mungkin sore atau malam hari bisa di perkotaan mereka suka ke bioskop ya untuk menonton menonton film-film terbaru. Kemudian membaca ya, membaca itu sangat penting untuk menenangkan jiwa kita ya. Misalnya kalau kita lagi stres ataupun juga lagi bermasalah, biasanya kita mencari buku-buku yang bisa membantu kita untuk mengatasi masalah-masalah kita. Sehingga dengan membaca buku, kita merasa tenang, kita merasa lega, dan tidak perlu kita untuk berkonsultasi atau berbicara atau sharing dengan orang lain. Yang berikut pendidikan ya. Pendidikan juga sangat penting untuk ketenangan jiwa kita ya. Misalnya kalau semakin kita berpendidikan, maka
kita mulai berpikir yang realistis, kemudian kita juga bisa mencari banyak sumber, kita juga bisa mencari tahu sesuatu yang mungkin selama ini kita merasa kita beban ataupun juga stres ataupun juga banyak tanggung jawab ya. Sehingga dengan pendidikan kita alami, kita bisa punya banyak ruang, kita bisa eksplorasi sehingga dengan hal seperti itu kita bisa menenangkan pikiran atau uh, rohani kita. Kemudian yang berikut ziarah, itu biasanya kita setiap agama pasti punya cara tersendiri untuk ziarah ya. Ya mungkin kayak tempat-tempat dianggap suci ya, atau juga ke tempat-tempat yang dianggap bisa memberi ketenangan batin. Kemudian umroh, ini bagi yang beragama Islam, biasanya mereka melakukan umroh ya di tanah suci yaitu di Mekah. Yang berikut retret, ini bisa dilakukan oleh agama-agama tertentu, misalnya di agama Kristen ataupun juga Katolik, bisa mereka dibuat jadwal bersama pendeta atau pastor untuk apa retret ya. Baik, demikianlah adik-adik review kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk adik-adik di pelajaran di sekolah ya. Baik, sebelum saya akhiri review kita kali ini, sekali lagi saya ingatkan jangan lupa klik subscribe supaya kalian tetap mendapatkan update untuk video-video saya selanjutnya, dan jangan lupa klik like dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi bahwa video-video baru yang sudah saya upload. Terima kasih atas kalian semua. Bye everyone. See you.